Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Marsyanda, Warasifannya Susilo dengan NIM 1022-1007. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya tentang evaluasi tata kelola keamanan teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 yang berstudi kasus pada PT PLN Nusantara Power Unit Pengelola Kaltim Balikpapan. PT PLN Nusantara Power UT Kaltim Balikpapan sendiri mengandalkan berbagai sistem informasi untuk mendukung operasional pembangkitan listrik di Kaltim dan Kaltara. Namun, saya menemukan 3 kondisi penting. Yang pertama, integrasi antar sistem belum menyeluruh, sehingga sinkronisasi data itu terhambat. Yang kedua, keamanan informasinya sangat krusial karena sistem seperti SCADA, Maximo, dan ELIX itu mengelola data operasional kritikal. Dan ketiga, karena itu diperlukan evaluasi tata kelola keamanan teknologi informasi secara sistematis. Saya memilih COVID-5 dengan fokus pada 2 domain, yaitu APO 13, yaitu Managed Security, dan DSS 05, yaitu Managed Security Service. Dari latar belakang saya tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan, yaitu bagaimana kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini, bagaimana tingkat capability levelnya berdasarkan APO 13 dan DSS 05, dan rekomendasi apa yang bisa saya berikan. Dengan tujuan penelitian saya pun mengikuti 3 poin tersebut, yaitu mengetahui kondisi, mengukur capability level, dan menentukan rekomendasi perbaikan. Perusahaan ini adalah bagian dari subholding generation PT PLN Persero. Dalam operasionalnya, mereka menggunakan 6 sistem informasi utama, yaitu Verol untuk administrasi kepegawaian, Ellipse untuk aset dan keuangan, Maximo untuk maintenance mesin, PJB untuk pengadaan barang dan jasa, Helpdesk untuk pelaporan kendala teknologi informasi, dan yang terakhir adalah SCADA untuk memonitoring real-time kondisi pembangkit. Berdasarkan hasil identifikasi awal, ada 5 kondisi yang menjadi fokus evaluasi, yaitu integrasi sistem yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur server, kestabilan jaringan yang masih menjadi tantangan, ketergantungan tinggi terhadap vendor eksternal, dan yang paling penting, monitoring keamanan yang belum dilakukan secara formal. Proses evaluasi saya lakukan melalui 7 tahap. Yang pertama, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data lewat wawancara dan observasi, analisis domain APO 13 dan DSS 05, pengukuran capability level, analisis gap, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. Untuk pengukuran capability level, saya gunakan berdasarkan COVID-5 Process Assessment Model yang punya 6 tingkatan dari level 0 incomplete sampai dengan level 5, yaitu optimizing. Dan saya menetapkan target capability level perusahaan ini ada di level 3, yaitu established process, yang artinya adalah proses sudah terdokumentasi dan distandarisasi secara konsisten. Untuk domain APO 13, saya mengevaluasi 3 subdomain. Yang pertama adalah APO 1301 tentang pembentukan sistem manajemen keamanan informasi yang mendapatkan nilai sebesar 60%, karena perusahaan sudah mempunyai akun individual dan pembatasan akses, tetapi belum ada kebijakan dan SOP formalnya. Selanjutnya adalah APO 1302 tentang pengelolaan resiko yang juga mendapatkan nilai 60% karena mitigasi dasar seperti backup, antivirus, dan firewall sudah ada, tetapi risk registernya belum dibuat. Sedangkan APO 1303 tentang monitoring dan review paling rendah 40%, karena monitoring yang berjalan masih sebatas operasional, belum ada audit keamanan informalnya. Kemudian untuk domain DSS 05 yang punya 7 subdomain, hasilnya lebih beragam, dan yang paling kuat adalah DSS 0502, yaitu keamanan jaringan dengan nilai 80%, dan DSS 0501, yaitu perlindungan malware dengan nilai 75%. Jadi untuk kontrol teknis dasarnya itu sudah cukup baik, tetapi ada 3 subdomain yang masih ada di angka 50%, yaitu keamanan endpoint, pengelolaan dokumen sensitif, dan monitoring infrastruktur. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa aspek monitoring dan audit formalnya itu masih menjadi kelemahan utama dari perusahaan ini. Selanjutnya, kalau dirata-ratain,
Untuk domain APO13 mendapatkan skor sebesar 53,33%. Dan untuk DSS05 mendapatkan nilai 62,86%. Nah, keduanya ini sama-sama ada di level 2, yaitu manage process. Yang artinya, proses keamanan teknologi informasi di perusahaan ini itu sudah berjalan dan dikelola dalam operasional sehari-hari, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dan distandarisasi secara formal. Kemudian, karena target saya adalah level 3, sementara kondisi saat ini di perusahaan adalah level 2, maka akan ada gap sebesar satu level di kedua domain ini. Untuk APO13 sendiri, gap ini itu terutama soal dokumentasi formal seperti kebijakan, SOP, dan risk register, ditambah juga dengan audit keamanan berkalanya. Dan untuk DSS05-nya, gapnya ada di penguatan monitoring endpoint, pengelolaan dokumen sensitif, monitoring log, dan dokumentasi keamanan jaringan. Dan berdasarkan dari gap tersebut, saya menyusun ada 8 rekomendasi. Yang pertama adalah menyusun kebijakan keamanan informasi, kemudian membuat SOP keamanan sistem, membangun risk register, melakukan audit keamanan berkala, memperkuat monitoring, memperkuat integrasi antar sistem, mengurangi ketergantungan terhadap vendor, dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasinya seperti server dan stabilitas jaringannya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai kesimpulan, ada 3 poin utamanya. Yang pertama adalah perusahaan sudah memanfaatkan 6 sistem informasi yang ada untuk operasionalnya, tetapi untuk integrasi infrastruktur dan monitoring keamanannya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, capability level untuk domain APO13 dan DSS05 ini masih sama-sama berada di level 2, yaitu manage process. Dan yang ketiga, ada gap satu level untuk menuju target saya di level 3. Dan perbaikannya itu harus difokuskan pada kebijakan, SOP, risk register, serta audit secara berkalanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi tugas besar saya mengenai evaluasi tata kelola keamanan teknologi informasi menggunakan COVID-5 pada PT PLN Nusantara Power UP Kaltimah Balikpapan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak.